Oke, nama saya Patrick Suntarisma. Saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang akan saya buat di kelas teknologi bergerak ini. Nama aplikasi saya adalah Memorandum. Jadi aplikasi ini bertujuan untuk mencatat notes di mobile phone. Jadi yang akan saya lakukan yaitu melakukan analisis, melakukan riset terhadap aplikasi yang serupa, kemudian membuat kuesioner, dan setelah itu mendefinisikan kebutuhan sistem. Dan untuk tahapan desainnya, saya melakukan desain tampilan aplikasi, kemudian membuat prototipenya dengan Adobe XD, dan juga melakukan desain database. Untuk implementasinya, saya akan membuat database front-end dan back-end. Dan untuk testing akan dilakukan beta testing, dan kemudian melakukan perbaikan bug terhadap aplikasi. Dan yang terakhir, bisa dijalankan aplikasinya di Android. Untuk riset aplikasi Notes, saya mencari dari 3 aplikasi yang ada di Google Play Store. Yang pertama yaitu Google Keep Notes. Jadi menurut saya Google Keep Notes ini memiliki tampilan yang bagus desainnya menurut saya. Dan fitur-fiturnya sesuai dengan yang saya inginkan, seperti membuat notes biasa, membuat checklist, dan memiliki reminder. Tapi menurut saya di sini yang kurang adalah UI-nya yang untuk menambahkan fitur-fitur seperti checklist itu terdapat di bawah sini, sehingga bisa saja orang itu terlewat dalam melihatnya. Biasanya orang kan hanya melihat di tanda plus ini untuk menambah notes baru gitu. Jadi saya berencana untuk mengubah hal tersebut. Dan kemudian untuk yang kedua, Class Note ini memiliki desain yang bagus juga menurut saya, tetapi tampilannya agak kurang menarik. Jadi kalau bisa saya membuat tampilan yang lebih bagus kalau memungkinkan. Tapi menurut saya ini adalah aplikasi yang bagus. Tapi ininya apa? Penataan notes-nya ini saya masih kurang suka. Kemudian saya berencana untuk menambahkan fitur membuat jadwal yang terinspirasi dari aplikasi ini. Tapi mungkin tidak akan persis seperti ini, tapi saya mengambil ide besarnya dari aplikasi School Planner ini. Untuk progres yang kedua ini, saya membagikan kuesioner. Kuesionernya bisa dilihat di link ini. Jadi yang mengisi ada 30 orang yang terdiri dari mahasiswa dan juga anak-anak SMA. Dan setelah saya melihat hasil dari survei saya ini, saya mendapatkan kesimpulan. Jadi, kebutuhan yang bisa saya buat, list kebutuhannya, yaitu list jumlah kata minimal bisa menampung 500 kata untuk notes-nya. Kemudian bisa memberikan password pada note. Ya, ini penting ya untuk hal privasi. Kemudian bisa menambahkan reminder, kemudian membuat checklist, dan yang terakhir menambahkan fitur yang tidak ada di app Note biasanya, yaitu membuat jadwal. Dari list kebutuhan ini bisa dilihat lumayan sesuai dengan perencanaan aplikasi yang pertama kali saya rencanakan. Oleh karena itu saya akan menerapkan fitur-fitur ini pada aplikasi saya. Namun jika memang ada kendala nantinya, saya berencana untuk mengganti atau mengurangi fitur-fitur yang ada. Untuk progression ketiga, saya akan membuat prototype untuk aplikasi saya. Nah, jadi bisa dilihat di sini untuk menu untuk notes itu bisa seperti ini. Saya tunjukkan langsung saja. Ya, jadi ini notes-nya seperti ini. Ini ada menu, dan kemudian ini ada notes-nya. Di sini bisa menambahkan notes baru. Notes-nya ini bisa digeser, seperti ini contohnya. Jadi bisa digeser seperti ini, ke kanan dan ke kiri.
Kemudian bisa untuk membuka menu yang akan memunculkan sidebar dan bisa ditutup lagi. Jadi untuk notes seperti itu, dan untuk sidebarnya rencananya saya akan membuatnya seperti ini. Jadi saat ditekan itu bisa mengeluarkan pilihan untuk memilih menunya, menu notes, menu checklist, menu schedule, menu reminder juga. Kemudian saat ditambahkan notes baru, dia akan menjadi blank note seperti ini yang bisa ditulis. Dan kemudian jika ingin melihat notes yang sudah ada, itu tinggal diklik saja dan kemudian akan menampilkan title dan juga isi notesnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ini tadi sudah saya bahas ya. Kemudian untuk fitur reminder ini saya masih bingung untuk menerapkannya di notes atau tidak, atau mungkin hanya di schedule saja. Tetapi yang jelas pasti saya akan menggunakan fitur reminder ini. Kemudian untuk yang checklist ini juga sama. Checklist sama seperti notes juga memiliki tampilan yang mirip, yaitu bisa digeser ke kanan dan ke kiri ya. Kemudian ada menunya juga bisa ditambah, sama bisa diklik. Kemudian bisa membuat list baru. Jika diklik new list, maka akan menampilkan checkbox baru dan bisa menulis isi dari kontennya. Kemudian selanjutnya ini sama semua ya, checklist, menambahkan checklist baru sama seperti yang saya bilang tadi. Dan ya, untuk minggu ini saya hanya melakukan desain itu. Untuk progres yang keempat, saya melanjutkan prototype dan melakukan desain CDM-PDM untuk database. Jadi prototype yang saya buat di minggu ini yaitu saya membuat menu untuk schedule ya. Jadi dia ini seperti ini tampilannya. Jika ini ada menu drop down, ini bisa digeser kanan kiri ya, sama seperti yang minggu sebelumnya, dan juga bisa ditambah juga. Jadi jika diklik drop down-nya, dia bisa menampilkan tanggal yang telah ditetapkan pada saat membuat jadwalnya itu. Dan pada saat diklik untuk membuat jadwal baru, dia akan menampilkan kalender di sini, jadi bisa memilih tanggalnya. Kemudian menambahkan namanya, menambahkan waktunya juga, dan deskripsi singkat. Dan setelah itu bisa diklik done. Kemudian bisa diklik ininya, ini jadwalnya yang telah dibuat. Jika diklik itu bisa mengedit jadwal yang telah dibuat tersebut. Ya, jadi tinggal itu saja. Jadi semua fiturnya sudah tercakup. Dan kemudian saya memutuskan untuk menambah sebuah main menu pada saat awal-awal membuka aplikasi. Jadi di sini bisa memilih user 1, user 2, user 3. Kemudian bisa switch user di sini. Untuk kemudian masuk ke dalam menu notes ini, yang ini. Di sini mungkin juga akan saya tambahkan tombol untuk menambahkan new user ya. Saya belum membuat. Ya, jadi basically seperti itu saja prototipe dari aplikasi saya.
semua ini memiliki kemiripan sebenarnya menunya, hanya yang berbeda di sini adalah notes, di sini checklist, yang ini jadwal, schedule, dan ini main menunya. Ya, jadi saya hanya membuat itu saja untuk prototype. Dan kemudian untuk CDM PDM-nya saya memiliki gambaran seperti ini. Jadi yang pertama itu ada tabel user ya. User ini untuk menampung data ini, data memo saya, data user memonya. Nah, kemudian dia itu akan memiliki banyak notes, banyak schedule, dan juga banyak checklist. Jadi relationnya seperti ini, one to many-nya. Dan di dalam notes itu akan terdapat ID notes, kemudian title-nya seperti yang kita lihat tadi di sini. Title ini disimpan. Dan kemudian akan ada kontennya, yaitu isi dari notes-nya. Dan untuk checklist akan memiliki ID checklist dan juga title. Nah, checklist ini akan memiliki tabel checklist item yang dimana dia itu memiliki ID sendiri, isinya apa, dan juga untuk menunjukkan dia itu telah tercentang atau tidak. Jadi ini, yang ini. Jadi di sini bisa ada kata-katanya, ini yang kontennya. Yang di sini itu jika dicentang atau ditandain seperti itu, dia akan memiliki boolean 1. Jika tidak dicentang seperti ini, maka dia akan nilainya false atau nol. Setelah itu untuk schedule ini ada title, ada date, ada start time sama end time seperti biasa. Dan setelah itu saya mengubah CDM ini menjadi PDM dan bisa kita lihat di schedule, di checklist dan notes ini memiliki foreign key ID user untuk mengetahui mereka ini milik user yang mana, dan tentunya checklist item juga memiliki foreign key dari ID checklist untuk mengetahui checklist item ini berada di checklist yang mana, seperti itu.